Salam, selamat malam sahabat terkasih. Sebelum kita beristirahat, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 140 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sahabat terkasih, ayat ini adalah pengakuan iman dari Daud. Setelah mengalami tekanan, ancaman, fitnah, dan perlakuan jahat dari orang-orang di sekelilingnya, Daud menutup doanya dengan keyakinan yang kuat. Tuhan tidak tinggal diam terhadap penderitaan umatnya. Malam ini mungkin ada hati yang sedang lelah. Ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Ada yang sudah berbuat baik tetapi malah disalahpahami. Ada yang diam-diam menangis karena merasa tidak ada yang mengerti. Firman Tuhan malam ini berkata, Tuhan menjalankan perkara orang yang tertindas. Artinya Tuhan melihat, Tuhan peduli, dan Tuhan bekerja membela anak-anaknya. Sahabat terkasih, kadang saat menghadapi masalah, manusia merasa sendirian. Kita berdoa, tetapi keadaan belum berubah. Kita berharap, tetapi jawaban belum datang. Kita lelah menghadapi sikap orang lain. Dan di saat seperti itu, muncul pertanyaan dalam hati. Tuhan, apakah Engkau melihat semua ini? Mazmur malam ini menjawab, ya, Tuhan melihat. Tidak ada air mata yang tersembunyi dari Tuhan. Tidak ada luka hati yang luput dari perhatiannya. Mungkin manusia tidak mengerti penderitaan kita, tetapi Tuhan mengerti. Bahkan ketika kita tidak sanggup menjelaskan isi hati kita dengan kata-kata, Tuhan tetap memahami setiap pergumulan kita. Sahabat terkasih, Daud berkata, "Aku tahu." Ini adalah keyakinan iman. Iman sejati bukan hanya percaya saat keadaan baik, tetapi tetap percaya ketika jawaban belum terlihat. Kadang kita ingin Tuhan segera bertindak. Kita ingin masalah cepat selesai. Kita ingin keadilan langsung terjadi. Tapi Tuhan bekerja dengan waktunya. Seringkali Tuhan memakai proses untuk menguatkan hati kita. Kadang Tuhan mengizinkan kita melewati lembah supaya kita belajar bergantung kepadanya. Dan pada waktunya Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat terkasih, ada seorang pria bernama Arman, bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung perkantoran. Setiap hari ia datang paling pagi dan pulang paling malam. Banyak orang bahkan tidak mengenal namanya. Saat pegawai lain sibuk di ruangan ber-AC, Arman membersihkan lantai, mengangkat sampah, dan mengepel koridor dengan diam. Suatu hari terjadi kehilangan uang di salah satu ruangan kantor. Karena Arman yang terakhir terlihat membersihkan area itu, beberapa orang langsung menuduhnya. Bisik-bisik mulai terdengar. Pasti dia yang ambil. Orang kecil biasanya begitu. Arman terdiam. Ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak melakukan apapun. Tetapi hampir tidak ada yang percaya. Hari itu ia pulang dengan langkah berat. Malamnya Arman duduk di bangku paling belakang sebuah gereja dekat rumahnya. Pendeta malam itu membaca firman Tuhan dari Mazmur 140 ayat 13. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas
dan membela perkara orang miskin. Arman menunduk. Kalimat itu seperti berbicara langsung kepada hatinya. Dalam doa singkat, ia berkata, "Tuhan, kalau memang tidak ada manusia yang membelaku, aku percaya Engkau melihat semuanya." Keesokan harinya, suasana kantor mendadak gempar. Ternyata uang yang hilang ditemukan terselip di dalam map dokumen milik pegawai sendiri. Tidak ada yang mencurinya. Beberapa orang meminta maaf kepada Arman. Tetapi yang paling menyentuh bukan permintaan maaf itu. Yang paling menguatkan hati Arman adalah kenyataan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya saat semua orang meragukannya. Sejak hari itu, Arman tetap duduk di bangku terakhir gereja setiap minggu. Bukan karena merasa rendah, tetapi karena di tempat sederhana itu, ia belajar satu hal. Tuhan sanggup membela orang yang tetap berharap kepadanya. Sahabat terkasih, ayat ini juga berkata bahwa Tuhan memperhatikan orang miskin. Ini bukan hanya soal kekurangan materi. Ini berbicara tentang orang-orang yang lemah, tertindas, dan merasa tidak punya kekuatan. Dunia biasanya memihak yang kuat, tetapi Tuhan justru dekat dengan mereka yang hancur hati. Saat orang lain menjauh, Tuhan mendekat. Saat dunia merendahkan, Tuhan mengangkat. Karena itu, jangan merasa tidak berharga di hadapan Tuhan. Mungkin manusia menganggap kita kecil, tetapi Tuhan tidak pernah memandang hidup kita kecil. Sahabat terkasih, salah satu hal paling menyakitkan dalam hidup adalah ketidakadilan. Apalagi saat kita sudah berbuat baik, sudah jujur, sudah berusaha benar, tetapi tetap disalahkan. Namun firman Tuhan malam ini mengajarkan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan kepahitan menguasai hati. Jangan biarkan luka membuat kita menjauh dari Tuhan. Karena saat hati dipenuhi kepahitan, damai sejahtera akan hilang. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia adalah hakim yang adil. Sahabat terkasih, malam hari sering menjadi waktu di mana pikiran terasa paling berat. Saat suasana mulai sepi, kekhawatiran datang satu persatu. Tetapi malam ini Tuhan mengingatkan, Engkau tidak memikul semuanya sendirian. Tuhan bekerja bahkan saat kita tidak melihatnya bekerja. Dan seringkali kekuatan terbesar bukan saat semua masalah hilang, tetapi saat Tuhan memberi damai di tengah masalah itu. Sahabat terkasih, Mazmur 140 ayat 13 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pembela orang yang tertindas. Mungkin malam ini ada doa yang belum dijawab, ada luka yang belum sembuh, ada pergumulan yang masih berat. Tetapi jangan kehilangan pengharapan. Tuhan melihat hidup kita, Tuhan mendengar doa kita, dan Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau adalah pembela hidup kami. Saat kami lelah, kecewa, dan merasa diperlakukan tidak adil, tolong kami untuk tetap percaya kepadamu. Ajari kami berserah dan tidak menyimpan kepahitan dalam hati. Kuatkan setiap orang yang sedang tertindas, lemah, dan kehilangan harapan malam ini. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami saat kami beristirahat. Lindungi kami sepanjang malam ini dan sertai hari esok kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, saat dunia tidak memahami air mata kita, Tuhan tetap melihat dan membela hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.